Pengurus Masjid Al-Ahnaf yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ahnaf rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, di tengah-tengah kita istirahat setelah salat duhur, mari kita manfaatkan waktu sejenak untuk duduk mendengarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Bab masih tentang ghaslud dami, yaitu membasuh, mencuci daripada darah haid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimatu ibnatu Abi Hubaysh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inni imra'atun istahadu fala athuru afa ada'u as-salah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, innama dhalika irkun wa laysa bihaydin, fa idza aqbalat haydatuki fad'i as-salah, wa idza adbarat faghsili anki ad-dama thumma salli thumma tawadda'i likulli salatin hatta yaji'a dhalikal waqtu. Para jamaah rahimakumullah, hadis diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, satu saat Fatimah, putri daripada Abi Hubaysh, bukan Fatimah putri daripada Rasulullah, bukan, tapi Fatimah putri dari Abi Hubaysh, satu saat datang menjumpai baginda Rasul, dan Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang istahadu fala athuru. Aku adalah punya kebiasaan, yaitu haid, dan haidnya cukup lama, dan haid yang cukup lama itu bisa disebut namanya istihadah, yaitu penyakit. Maka afa ada'us salah, apakah aku harus meninggalkan salat ya Rasul? Para jamaah, ini penting sekali bagi suami juga ketika istrinya itu ada yang haidnya cukup lama. Nah, makanya Siti Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi, haidnya cukup lama, apakah pada saat kondisi seperti itu boleh aku tinggalin salat ya Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Innama dzalika irkun wa laysa bihaydin, bahwa apa yang Anda alami wahai Fatimah itu adalah penyakit. Istihadah namanya, itu penyakit. Wa laysa bihaydin, dan itu tidak haid, karena sudah melampaui batas daripada waktu umumnya haid. Jadi apa yang engkau alami, maka hendaknya engkau melakukan salat. Jadi tidak boleh ninggalin salat. Fa idza aqbalat haidatuki fad'i salah. Apabila engkau telah datang waktu haid yang sebenarnya, baru tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghsili anki dama,
apabila masa haid itu sudah lepas, kok darah masih keluar, ya, darah masih keluar, maka kata Nabi, faghsilid dama, faghsili ankid dama, maka bersihkanlah darah itu, summa salli, lalu salat, summa tawaddai, berwuduklah, likulli salatin, setiap mau salat, hatta yaji'a dzalikal waktu, sampai datang waktu salat itu. Jadi para jamaah, bahwa para ulama menjelaskan mengenai masa haid. Masa haid ini paling cepat, ya paling cepat itu adalah sehari semalam. Ini yang tahu biasanya adalah wanita. Bapak-bapak nggak pernah tahu, kecuali kalau dikasih tahu. Ya, ada seorang wanita itu kalau haid itu sebentar, cukup sehari semalam. Umumnya waktu haid itu adalah 7 hari atau 1 minggu. Jadi umumnya wanita haid itu 1 minggu. Lamanya waktu haid, ya, itu kurang lebih adalah 14 hari. Kalau sudah 15 hari kok masih mengeluarkan darah, maka wanita itu, ya, harus sholat. Jadi wanita itu harus sholat. Maka kita sebagai suami juga harus paham ini, ya, harus paham. Ketika istri, ya, itu sudah 14 hari masa haidnya, maka hari yang ke-15 dia harus bersihkan. Dia tidak wajib mandi, tapi ketika sudah 14 hari dia mandi. Setelah hari ke-15 masih keluar itu darah, maka itu darah namanya istihadah. Itu darah penyakit. Bahasa Rasul, irqun, itu adalah penyakit, ya, yang disebabkan, ya, oleh atau dari saluran daripada wanita itu. Oleh sebab itu kata Nabi, ketika menjelang atau datang waktu salat, faghsili ankid dama, bersihkan itu darah, kemudian wuduklah sehingga engkau bisa menunaikan ibadah salat. Lalu nanti waktu habis salat keluar lagi, itu hukumnya sama dengan buang air kecil, dibersihkan itu darah, karena itu darah adalah najis. Jadi itu darah najis. Oleh karena itu tentunya bahwa seorang wanita pun harus paham. Jadi masa haid paling cepat berapa? Sehari semalam. Umumnya berapa? Umumnya 7 hari. Maksimalnya berapa? 14 hari. Tapi kalau istri bapak sudah di atas 50, nggak datang haid, itu beda lagi persoalannya. Karena apa? Sudah menopause. Ya kan? Memang sudah nggak haid. Jadi para jamaah rahimakumullah, inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan keenakan begitu sudah, ya, 15 hari, 16 hari masih keluar darah dianggap saja haid, lalu tinggalin sholat, lalu tinggalin puasa. Puasa wajib, sholat wajib, walaupun masih keluar apa? Keluar darah. Ya, para jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya bab ghaslul maniyyi wa farkihi. Bab yaitu mencuci air sperma dan menggosok-gosoknya. Wa anha radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Siti Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, kuntu aghsilul janabah min thawbin nabi. Kata Siti Aisyah, satu saat aku mencuci janabah dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila salati, kemudian setelah itu Nabi keluar untuk menunaikan ibadah salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbih, sementara sebagian air basah masih membasahi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
ketika pakaian baik itu sarung maupun itu celana yang terkena daripada air mani, maka cukup ya yang berkenaan dengan air mani saja itu yang dicuci ketika masih basah, ya kan, digunakan untuk sholat, artinya itu diperbolehkan. Tapi kita harus paham bahwa yang keluar ya dari kemaluan seorang laki-laki itu tidak semuanya mani, ya kan? Ada namanya wadi, ada namanya madhi, ada namanya mani. 3 hal ini berbeda, sama-sama belendir, ya. Kalau itu disebabkan karena apa? Karena kelelahan, kemudian keluar lendir, itu tidak mani, dan itu hukumnya najis. Karena disebabkan begitu nafsunya memuncak, tapi keluar tidak ada rasa, itu bukan juga mani. Walaupun lendir juga, itu harus dicuci, itu najis. Kemudian ketika keluar dengan rasa, tentu rasa yang enak, itu namanya apa? Itu namanya mani. Wajib mandi. Ya wajib mandi. Kalau keluar mani wajib mandi, nggak cukup dibersihkan saja. Wajib mandi dan juga dibersihkan. Para jamaah rahimakumullah, bab abwalul ibili wad dawab wal ghanam wa marabidhiha. Bab tentang air kencingnya unta dan juga binatang yang melata termasuk kambing dan juga kandang daripada kambing tersebut. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah meridai beliau. Qala, berkata Anas bin Malik, qadima nasun min uqlin au uraynata fajtawawul Madinah. Satu saat Pak, ada rombongan dari suku Bani Uql dan juga dari Bani Urainah. Kemudian mereka ini fajtawul Madinah, mereka datang ke Madinah Al-Munawwarah. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilikahin wa yashrabu min abwabiha wa albaniha. Kemudian pada saat mereka datang, mereka ini ditimpa penyakit. Mereka ditimpa penyakit. Maka ketika mereka ditimpa penyakit, Pak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk meminum ya daripada air kencing onta dan susunya. Nah, ini para jamaah, ini hadis mesti harus kita fahami benar-benar. Jadi Nabi suruh suku apa? Suku Uql dan suku Urainah yang datang dari luar Madinah. Kemudian ketika saat sudah dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ada yang terdampak penyakit. Maka Nabi suruh mereka minum ya kan air kencing onta dan susu onta. Fantalaku, maka akhirnya mereka berangkatlah kembali ke tempat penggembalaan ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma sahhu, ketika mereka habis minum kencing onta dan susunya, mereka sehat wal afiyah. Ya, mereka sehat. Ketika mereka sudah sehat, maka qatalu ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqun na'ama. Begitu sudah sehat, Pak, apa yang dilakukan? Mereka bunuh itu ra'i, ya penggembala ontanya Rasul dibunuh. Kemudian onta-ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dirampas, dibawa. Ini kan manusia luar biasa, Pak. Ditolong malah apa? Kalau dulu ditolong malah mentung.
Diobatin dia. Dengan apa? Dengan air kencing onta dan juga dengan susunya. Nah, tiba-tiba penggembala onta itu dibunuh, ontanya Nabi dibawa semuanya. Faja'al khabaru fi awalin nahar. Kemudian di awal hari itu berita sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa penggembala Nabi dibunuh, kemudian ontanya dirampas. Faba'atsa fi atharihim. Kemudian Rasulullah utusan untuk ngejar ya suku apa tadi? Uql dan Urainah tadi. Falamma irtafa'an naharu ji'a bihim. Kemudian ketika hari sudah siang, maka berjumpalah utusan Rasul menjumpai daripada ya suku yaitu Uql dan Urainah tadi yang merampas ontanya Nabi, yang membunuh siapa? Membunuh penggembala Rasul sallallahu alaihi wasallam, penggembala ontanya Nabi. Fa amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum wa sumirat a'yunuhum wa ulqu fil harrati yastasqun fala yasqun. Kemudian akhirnya ketika ketangkap, maka ditanya, siapa yang membunuh tadi? Ini kan orangnya banyak. Siapa yang membunuh? Maka akhirnya Rasul perintah untuk menangkap, maka dipotonglah tangan daripada ya suku yaitu Uql dan Urainah tadi, dipotong tangannya. Kemudian setelah itu kakinya pun dipotong, kemudian matanya pun dicolok. Kemudian setelah itu dilemparkan mereka ke tempat yang padang pasir yang terik panas. Yastasqun, mereka minta minum, tetapi mereka tidak diberikan minum. Itulah balasan bagaimana manusia jahat luar biasa. Minta tolong ditolong, sudah ditolong, yang nolong dibunuh. Sudah dibunuh, maka hewan ternaknya dibawa. Begitu jahatnya. Makanya sudah seimbang apa yang dilakukan oleh utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, inilah hadis-hadis yang disampaikan Rasul sebagai pelajaran untuk kita semuanya, bahwa dalam kegiatan, dalam aturan keagamaan kita, bahwa bagaimana menjaga daripada kesucian. Yang kedua, bagaimana wanita-wanita yang sedang haid, maka harus paham bagaimana cara untuk menghadapinya. Kemudian kita pun demikian di dalam menjalankan syariat ajaran agama. Ada pedoman, ada tuntunan yang harus kita pahami. Berarti kita harus terus belajar, terus kita harus ngaji. Dalam 24 jam harus ada waktu. Nggak usah mungkin sehari. Dalam 24 jam kita sisihkan waktu barang setengah jam. Barang 1 jam mungkin kita pulang kerja ba'da maghrib sampai isya. Dalam waktu 1 hari. Kalau enggak mungkin dalam waktu 1 minggu. 2 kali kita sisihkan waktu untuk mempelajari daripada syariat ajaran agama ini. Sehingga kita faham. Karena apa? Karena betapa pentingnya amal dengan ilmu ini. Amal tanpa ilmu akan ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita dengar bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'alimna wa dzakirna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.